Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra, dan kita akan kembali berbincang-bincang menyambung tentang hal-hal yang menarik yang belum disampaikan minggu lalu bersama Pak Aditya yang merupakan Head of Business Development dan sekaligus adalah wakil pialang. Jadi mari kita berbincang langsung. Saya sudah penasaran apa yang bisa kita dapatkan ya kalau kita jadi nasabah di Monex ini. Oke, selamat pagi Pak Aditya. Pagi. Senang ya bisa ketemu lagi nih. Karena ada banyak hal ini ingin diketahui. Ya seru ya ngobrol-ngobrolnya nih kita. Iya, luar biasa. Oke Pak, jadi kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang kelebihan broker, fasilitas yang Bapak sediakan ya dari broker ini, dan selain itu pertanyaan masyarakat juga Bapak sudah jawab tentang kalau broker lokal dibanding broker luar kan. Masyarakat Indonesia kan kadang-kadang kalau lihat brand luar kayaknya lebih istimewa gitu ya. Padahal itu bahayanya lebih banyak, lebih tinggi. Ya, komunikasinya juga susah gitu. Oke. Nah, sekarang Pak, nah ini supaya masyarakat jadi tenang dan nyaman, aman, itu dana kalau ditaruh di tempat kita, itu bagaimana kita meyakinkan bahwa ini nggak seperti kita pernah dengar di belakangan ini kan, katanya brokernya hilang lah, sulit tarik uang lah, waktu setornya gampang, ya tariknya susah. Gimana? Ya. Nah, kalau broker lokal, khususnya broker Monex itu, memang nasabah harus pahami di situ ada yang namanya rekening terpisah. Rekening terpisah itu adalah sebuah rekening bank atas nama pialang berjangka, di sini atas nama PT Monex Investindo Futures, yang fungsinya khusus menampung dana nasabah, di mana pencatatannya terpisah dengan dana milik pialang dan diawasi secara ketat dan berkala oleh lembaga clearing berjangka. Jadinya nasabah nggak perlu khawatir gitu ya, kalau tiba-tiba PT Monex ya amit-amit bangkrut atau kenapa-kenapa, ya lembaga clearing tinggal mencairkan dana nasabah yang ada di rekening terpisah tersebut. Dan nasabah juga harus cek rekening terpisah yang disampaikan ke nasabah ini terdaftar nggak di bapepti.go.id. Itu bisa dicek dulu. Kalau terdaftar, oh berarti ini benar rekening terpisah yang memang khusus menampung dana nasabah. Jadi kita pisahkan. Jadi nasabah tidak perlu khawatir. Rekening terpisah itu diawasi secara ketat dan berkala oleh lembaga clearing berjangka. Keluar masuknya diawasi benar-benar. Jadi tidak mungkin PT Monex terus ada orang withdraw sama PT Monex dipersulit atau dibikin susah, ya nggak mungkin, karena itu udah diawasi sama lembaga clearing berjangka. Gitu. Jadinya nanti jika nasabah melakukan penarikan sebelum jam 11 siang, itu sudah bisa masuk jam 2. Sudah bisa masuk karena ada pengecekan proses clearing aja hari itu. Yeah. Meskipun mereka misalnya dengan jenis bank yang berbeda-beda, apakah juga bisa hari itu masuk atau butuh? Kalau jenis bank mungkin ada itu ya T+1 ya. Kalau beda bank ya, kalau beda bank. Tapi kan rekening terpisah sekarang kan sudah banyak, Bapepti sudah banyak menunjuk bank untuk menyediakan rekening terpisah.
Itu ada BCA, Mandiri, BNI, Niaga, banyak sekali. Oh, jadi kalau pakai bank itu nasabah otomatis hari itu bisa masuk kalau mereka melakukan sebelum jam 11 siang. Sebelum jam 11 siang gitu. Kalau di atas jam 11 masuknya besoknya. Masuknya besok. Artinya boleh dong mereka di luar jam kerja tengah malam mereka profitnya banyak gitu ya. Iya, mau withdraw silakan. Sabaran dia malam itu langsung bikin withdraw jadi besok siang masuk gitu ya. Iya, jadi PT Monex juga nggak, kayaknya dia ya untuk dia mau bawa kabur ya nggak mungkin lah, karena itu diawasi kan ya. Jadinya nasabah bebas withdraw kapan aja, dan kalau memang terjadi apa-apa dengan PT Monex gagal bayar dan lain-lain, lembaga clearing tinggal mencairkan dana-dana nasabah yang ada di rekening terpisah tersebut. Oh, gitu. Jadi kalau saya pikir harusnya, saya nggak tahu broker lokal lain ya. Kalau maksudnya harusnya kalau orang udah trading di PT Monex atau broker lokal ya, mereka 1000% sih dana nggak akan hilang dibawa kabur, nggak mungkin. Oh. Karena dia berada di rekening terpisah. Nah, selama ini kan banyak orang berpikir loh kan saya setornya itu atas nama perusahaan, ya kan? Iya. Bagaimana dia membedakan bahwa ini tidak diambil oleh perusahaan? Jadi salah satu caranya tadi cek di bapepti.co.id, .go.id, .go ya, .go.id. Di situ ada rekening terpisah PT Monex, itu ada rekening dolar, rekening rupiah, ada semua di situ. Jadi ya nggak mungkin juga Bapepti itu rekening palsu, ya nggak mungkin juga. Jadi memang aman lah kalau untuk keamanan dan kenyamanan nasabah, dana tersimpan di rekening terpisah sangat aman. Oh, jadi kalau lembaga negara aja kita nggak percaya, mau percaya sama siapa? Ya iya, udah siapa lagi? Sedangkan sama broker luar yang setornya ke perorangan percaya? Iya, nggak jelas. Nggak jelas. Ini sudah di rekening terpisah, setornya atas nama PT, PT-nya juga nggak akan lari kemana-mana. Ya harusnya mereka udah lebih nyaman ya, lebih aman. Benar sekali Pak Ditya, saya pernah menyetor itu broker luar pakai nama orang. Nama orang kan? Saya nggak bisa tidur itu kan? Iya. Saya takutnya waktu WD juga harus konfirmasi sama dia. Nanti kalau orangnya sakit, ya kan? Nah itu, trading aja kan, kita bisnis forex saja kan sudah ada resiko ya kan? Ya bagaimana kita harus menyiasati resiko trading itu tidak menjadi satu dengan resiko kita memilih broker. Jadinya kita harus benar-benar sebelum memulai bisnis forex ya pilih brokernya juga harus benar-benar gitu. Jangan sampai salah gitu. Ya brokernya sudah pasti ya broker lokal yang terdaftar di bapepti.go.id. Cek lagi rekening terpisahnya terdaftar apa enggak gitu. Baru kemudian fasilitas-fasilitas brokernya apa aja gitu. Pak, ada hal yang menarik ini ya. Kalau kita melihat itu broker seperti Monex ini kan kita melihat cukup ini secara keamanan Bapak sebutkan itu sudah ya cukup meyakinkan lah ya. Nah, dari sisi kemudahannya misalnya kalau nasabah mau ambil dananya, dia apakah harus telepon pihak administrasinya Monex atau dia bisa lakukan secara sendiri dan bagaimana caranya? Tidak ada yang perlu dia telepon-telepon. Nggak perlu ada telepon-telepon karena itu kan dana nasabah ya. Jadi sebenarnya nasabah transaksi itu di PT Monex itu sebenarnya untuk apa penyimpanan dananya seperti di bank Pak, keluar masuk bisa kapan aja. Nah dia bisa lakukan penarikan itu bisa melalui mobile apps tadi, mobile apps yang saya jelaskan tadi, MIFX Mobile, atau dia bisa melakukan penarikannya itu melalui namanya ada client area. Jadi dia bisa tulis mau withdraw berapa, itu udah langsung tarik, nggak perlu ada hubungi siapa-siapa. Jadi nasabah bebas keluar masuknya seperti ATM aja sih sebenarnya, bebas kita. Nah misalnya begini, kadang-kadang kita kan ada ketemu, mohon maaf ya mungkin yang dari sisi umur udah senior kurang mengikuti teknologi atau misalnya dia nggak mau pusing ini. Apakah pihak Monex ini menyediakan orang yang mereka bisa minta bantu, tolong dong saya punya dana dicairin ya, atau saya mau deposit nih bagaimana caranya, gimana Pak? Iya, di situ kan PT Monex itu kan ada yang namanya contact person pada saat nasabah mendaftarkan live account, terus akunnya jadi, dia ada contact person yang bisa membantu dia untuk mendaftarkan. Terus dia untuk mau withdraw dana, dananya dia mau dia tarik, dia bisa dibantu sama contact person-nya. Tapi
dia harus memberikan password klien areanya. Oh. Nah, kalau memang nasabah sangat concern dengan password klien area, ya sebaiknya sih nasabah melakukan sendiri gitu ya. Oh. Karena kalau walaupun misalkan ada nasabah minta bantuan saya untuk penarikan dana, klien areanya saya buka aksesnya, ya setornya juga nggak akan bisa kemana-mana, nggak akan bisa ke saya, karena penyetoran itu akan dilakukan dari PT Monex ke nasabah yang mendaftarkan, atas nama nasabah yang mendaftarkan ke banknya dia. Jadi saya nggak, percuma dirubah ke bank istrinya juga nggak akan bisa. Oh, jadi pihak Monex itu tanda kutip karyawan dan sebagainya itu nggak bisa ya menarik dana akses. Nasabah. Wah, ini kan passwordnya lu yang bikin katanya. Iya, kan? Even kita tahu pun password si nasabah, kita nggak bisa juga. Begitu kita tarik misalkan 10 juta. Atas nama Ya PT, lain. iya nggak bisa. PT Monex ya akan masukkan 10 jutanya itu ke banknya si nasabah yang mendaftarkan. Nggak bisa ke nama lain gitu Nggak ya? bisa, nggak akan bisa. Nggak bisa, mau diedit, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sahabat trader, jadi kalau kita lihat Monex ini cukup menarik, cukup aman, cukup nyaman. Jadi teman-teman yang tertarik untuk membuka akun di sini, nanti linknya itu saya kasih di bawah deskripsi video ini. Oke ya. Jadi kalau ada kesulitan jangan sungkan hubungin kita, jadi kita akan bantu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan lagi, apakah ada maksimum dan minimum withdrawal satu hari itu? Nggak ada Pak. Jadi mau 10M, bisa. 20M, bisa. bahkan 100M, bisa. 100 miliar maksudnya, bisa. Tetap sama. Bisa. Pagi Tetap tarik, sama. Iya. sore tetap masuk. Iya, kita nggak ada batas-batas. Oh, jadi nggak usah khawatir itu ya. Nggak perlu dong, masa kayak broker luar dong kalau ada batas tariknya. Iya, luar biasa. Nah, ada satu lagi nih Pak. Jadi saya kadang-kadang menghadapi seperti tadi, dari umur dan cukup senior, mungkin ya nggak menguasai teknologi. Atau mungkin juga tidak ngerti aturan daripada pemerintah, sehingga mereka anggap, wah ini broker nih terlalu mengada-ngada. Misalnya ketika dia mengatakan dia buka akun di Monex kan butuh klarifikasi. Ketika dia tanya-tanya, dia kadang-kadang marah, kadang-kadang emosi. Kok saya ditanya sampai begini-gini semua ini mau tahu gitu. Gimana itu Pak? Apakah jadi, harus begitu? Jadi memang kan itu kembali lagi bahwa PT Monex itu adalah broker yang benar-benar mentaati aturan main yang diatur sama pemerintah ya, khususnya sama Bapepti ya. Jadi memang itu sudah aturan dari standarnya Bapepti. Pada saat pembukaan akun itu memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pihak KYC ya. Itu kan juga mereka wakil pialang. Jadi kalau kita tidak melakukan itu nanti dianggapnya kita melanggar gitu loh. Karena jadi dari awal membuka live account memang ada proses-proses yang memang nasabah awalnya sedikit kurang nyaman, tapi sebenarnya itu demi kebaikan nasabahnya itu sendiri gitu ya. Jadi pada saat nanti ya kayak tadi misalkan Monex gagal bayar segala macam, tapi pada saat proses pendaftarannya nasabah mengikuti semua alurnya, ya itu kan bisa diklaim sama nasabahnya. Sebenarnya dikembalikan lagi, proses itu adalah demi keamanan dan kenyamanan nasabah itu sendiri. Gitu. Nah, ini yang jadi salah paham Pak. Selama ini mereka berpikir, loh, saya mau setor dana aja susah, gimana tarik dananya gitu kan. Iya, dia kan kadang-kadang memang ya PT Monex seperti itu. Misalkan ada aturan dari Bapepti bahwa penyetoran dana itu harus melalui ATM, atau kalau misalkan melalui teller harus menggunakan slip pemindah bukuan, nggak bisa slip setor tunai. Iya, jadi kalau jika ada nasabah melakukan slip setor tunai ya akan kita reject gitu. Nah, kenapa kelihatannya Monex itu agak sulit? Karena memang aturan mainnya seperti itu gitu loh. Itu yang benar. Jadinya kadang nasabah begitu, kita mau naruh duit aja susah. Nah, tapi kembali lagi PT Monex itu akhirannya mendapatkan slogan Monex masuknya susah, keluarnya gampang. Jadi itu ya sahabat trader. Jadi jangan masuknya susah pun itu demi keamanan dan kenyamanan nasabah sendiri kok itu. Itu kan hanya pertama saja kan biasanya. Kalau berikutnya mau deposit lagi, mau apa sudah nggak ditanya-tanya lagi. Sudah nggak ada lagi. Oke, menarik ya. Untuk awalnya aja. Nah, ini cukup menarik Pak. Jadi kemudian ada juga kesan bahwa kalau misalnya tentang ini
komisi, Pak. Mereka selalu beranggap bahwa broker lokal itu komisinya biasanya gede-gede, di luar bahkan free komisi. Nah, jadi gimana pandangan Pak Aditya? Ya pertama kan broker, kenapa sih kalau broker lokal itu ada fee-nya gitu kan? Pertama ya memang di situ kan ada fee bursa, ada fee buat apa itu? Fee untuk perusahaan, untuk Monex, apa itu biaya operasional PT Monex ya kan? Pajak, nah, buat pajak dan lain-lain. Nah, jadi memang broker lokal terlihat agak mahal karena ada fee. Ya karena seperti itu, karena kita ada biaya operasional, sewa gedung ya kan, sewa kantor dan buka cabang dan lain-lain. Sedangkan broker luar dia nggak bawa apa-apa kan, cuman bawa website aja. Begitu hilang mau nyari kemana dia, ya kan? Jadi nasabah dikenakan fee sedikit, tapi nyaman kan, lebih enak tradingnya. Dia di broker luar, dia cuman berdasarkan website aja dia berani taruh uang di situ kan. Kalau itu brokernya tutup atau gimana kan? Mau lapor kemana dia nggak bakal. Padahal survei juga menunjukkan bahwa uangnya hilang itu bukan masalah komisi dan spread, tapi seringkali masalah cara trading ya. Iya. Makanya itu dia. Pada saat kita trading saja kita sudah harus memanage resiko. Makanya sebelum kita memulai trading pun memilih broker itu jangan sampai menjadi resiko akhirnya gitu. Luar biasa. Baik. Kita trading sudah bagus, profitnya sudah besar. Brokernya broker luar tutup di kabur uangnya kan. Mau cari kemana ya? Cari kemana pusing. Baik. Nah tadi ini bukan tadi minggu lalu kalau tidak salah Bapak sudah cerita tentang fasilitas yang disediakan baik untuk yang pemula maupun yang sudah advance ya. Tadi Bapak sebutkan salah satunya adalah mobile app, bisa dapatkan sinyal di situ, bahkan bisa langsung trading di situ ya. Di mobile app itu ya, mobile app itu kan berarti di handphone nih sahabat. Di handphone kan? Di handphone kita bisa melakukan semuanya di sini gitu loh ya. Ini jadi oleh sebab itu kalau pegang handphone jangan buat habisin duit ya, main game-game yang merugikan, tetapi pakailah untuk ciptakan profit kan begitu. Benar. Nah, Pak, fasilitas apa lagi tadi ya yang diberikan untuk mereka yang newbie maupun advance selain mobile app tadi? Misalnya sinyal itu apakah harus pakai mobile app atau ada cara lain untuk mengedukasi mereka untuk melakukan trading? Iya, edukasi untuk menggunakan mobile apps itu akan selalu kita bikin seminggu sekali. Jadi nasabah bisa ikutan. Dan di mobile apps itu juga banyak sinyal-sinyal trading yang dimana sinyal-sinyalnya bukan terus ada sinyal trading nasabah dapat push notifikasi untuk transaksi terus nasabah main transaksi aja nggak seperti itu juga. Jadi nasabah juga bisa cek 3 minggu kemarin sinyal ini bagus nggak di pair ini. Terus nasabah juga disediakan stop loss-nya di sini, taking profit-nya di sini sudah diberitahu. Jadinya nasabah sudah yang newbie pun sebenarnya sudah nyaman ya, dia tinggal menggunakan itu, apalagi ada edukasi-edukasi yang dikasih. Terus kita ada juga welcome bonus ya kan. Nasabah buka akun aja sudah mendapatkan voucher transaksi, terus nasabah klik dapat lagi voucher transaksi, terus nasabah juga bisa tuker reward point. Kalau sudah berapa poin bisa tuker voucher belanja gitu ya, atau voucher jalan-jalan atau logam mulia. Jadinya logam mulia emas dong berarti. Iya, jadinya memang banyak kelebihan-kelebihan yang memang nasabah tidak dapatkan di broker lain gitu ya, khususnya broker lokal. Karena PT Monex memberikan nilai tambah. Itu salah satunya itu. Ya itu tadi kita withdraw nggak perlu telepon siapa-siapa, itu juga udah salah satu fasilitas kita gitu ya. Jadinya nasabah tetap bisa trading di MetaTrader, nasabah juga bisa trading di MEFX. Jadinya mereka terhubung, terkonek gitu ya. Dan kita fasilitas expert advisor juga kita buka. Jadi kalau nasabah pengen pakai robot, silahkan, kita ada juga itunya fiturnya kita buka fiturnya juga. Sudah ada ya. Oke, luar biasa sahabat trader. Sekali lagi yang mau daftarkan diri jadi nasabah Monex, silakan nanti klik link yang ada di bawah deskripsi video ini. Teman-teman langsung diarahkan untuk membuat, dan sangat simpel teman-teman. Oke. Dan kalau ada kesulitan tentu akan dibantu ya Pak Aditya ya. Pasti dibantu. Nah, sekarang begini Pak.
Jadi tadi itu ya, tadi Bapak ada bicara ini robot barusan ini kan. Ini robot seperti apa? Oleh karena sekarang masyarakat banyak yang merasa kena, bahkan sudah ada coba bunuh diri gitu ya. Iya, memang ya seperti itu masyarakat Indonesia memang kan seperti yang pernah saya bilang bahwa 75% penduduk Indonesia yang gagal berinvestasi itu dikarenakan akibat ketidaktahuan mereka terhadap instrumen investasi yang mereka pilih. Jadi mereka cuman maunya profit tanpa memperhitungkan adanya resiko kerugian yang akan mereka hadapi nantinya. Nah, robot-robot bodong yang trading di market palsu ini, mereka menawarkannya kan seperti itu. Sehari profit 1%, Sedangkan kan trading forex itu ya bisnis kan, kita dagang aja bisa sehari laku, bisa besoknya nggak laku kan, bisa begitu. Nah, jadi memang disitulah perlunya nasabah melakukan belajar ya. PT Monex memberikan edukasi, Pak Matias juga memberikan edukasi. Nah itu makanya jangan malas belajar, jadinya biar kita tidak terjebak lagi. Robot trading itu benar-benar ada gitu ya, tapi robot trading yang baik itu adalah robot trading yang bertransaksi di market real. Kalau yang kemarin ditipu-tipu sama broker-broker bodong itu kan, itu tradingnya di market yang palsu. Makanya sehari didapat 1%, jalan ya top up nambah, tiba-tiba 6 bulan kemudian hilang semua itu uang. Akhirnya nangis lagi. Akhirnya bisnis ini yang disalahkan. Sebenarnya kesalahannya itu masyarakat yang kurang mau mendapatkan pengetahuan tentang bisnis forex gitu ya, sehingga banyak terjebak karena mudah diiming-imingi itu ya gitu. Jadi makanya saya selalu sebut bisnis forex karena kita dagang bisa aja untung, bisa aja rugi, tinggal bagaimana cara memanage kerugiannya itu. Nah, robot bisa membantu kita secara otomatis dengan agar transaksi kita itu kerugiannya tidak terlalu besar gitu ya, bisa di-manage dari situ. Pak, Monex ini menarik. Jadi Monex ini dengan fasilitas yang banyak ya, dengan dukungan yang luar biasa. Sebenarnya apakah kalau mau buka akun ini modalnya perlu gede nggak di tempat Bapak ini? Nah, karena PT Monex adalah broker satu-satunya yang punya fasilitas micro lot. Jadi 0,01 sudah bisa trading. Ya, nasabah cukup punya uang Rp500.000 saja sudah bisa mulai. Iya kan, kalau broker lokal yang lain kan harus 100 juta, harus 10 juta. Kalau di PT Monex Rp500.000 saja sudah bisa mulai transaksi. Artinya kalau kita punya 500.000, kita sudah bisa jadi istilahnya trader nih ya? Sudah bisa trader, sudah bisa. Tapi jangan lupa belajar dulu, main demo account dulu. Iya. Oke, ini menarik Pak. Jadi, nah sebagai closing statement Pak Aditya ini, saran apa yang diberikan untuk masyarakat, dan kita tahu bahwa kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja, oleh karena dunia sudah menuju krisis, bahkan sudah terkena krisis kan, kalau kita berdasarkan data IMF itu katanya sudah 1/3 negara di dunia sudah kelaparan saat ini, dan ini akan menuju tahun 2023 tahun depan akan resesi besar. Nah, apa? Sedangkan ini kan masyarakat saat ini mereka kepingin terjun ke sini, tetapi nggak tahu caranya. Gimana saran Pak Aditya untuk? Iya, memang dari kejadian yang sebelumnya itu kita pernah mengalami yang namanya COVID ya, kita lockdown itu ya, dan memang banyak calon-calon nasabah memindahkan asetnya itu ke aset yang seharusnya sih ke forex itu kan sedikit agak tinggi resikonya, tapi mereka berani karena memang bisnis ini kan sangat mudah dan cepat untuk dijalankan gitu ya. Nah, kalau saran dari saya memang teman-teman sobat trader semua itu memang tidak perlu khawatir untuk memulai bisnis forex di tahun depan nanti gitu. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah harus mengerti tentang bisnisnya, harus tahu bagaimana cara memanage resikonya, memulai dulu dengan demo account ya, karena begitu Anda sudah mengerti, sudah paham, dimulai dengan yang lot kecil dulu, sehingga resiko yang
yang nanti akan dihadapi menjadi lebih kecil gitu. Tapi yang perlu diingatkan adalah belajar harus continue. Jangan terus langsung baru dapat profit 1 juta udah merasa expert. Jangan seperti itu. Tetap harus belajar dan belajar lagi. Karena memang bisnis forex ini adalah bisnis yang sangat mudah dan cepat untuk dijalankan tadi itu aja. Iya, luar biasa. Jadi begitu sahabat trader ya. Jadi jangan menunda-nunda peluang yang ada. Segera daftarkan diri Anda jadi nasabah di Monex ini. Kalau Anda masih merasa kesulitan atau kurang skill, di sini menyediakan semua fasilitas dan edukasi. Untuk membimbing dan menolong Anda untuk menemukan cara yang cukup baik untuk masa depan Anda di dunia trading ini. Oke, sampai jumpa dan salam sukses buat kita semua.